Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara banyaknya kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadi kan banyak banget sekarang kesempatan nikmat yang Allah berikan. Di luar sana mungkin kita bisa merasakan nikmat jalan-jalan, bisa merasakan nikmat belanja, bisa merasakan nikmat nonton TV, bisa merasakan nikmat nge-scroll HP di rumah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan langkah kita untuk sama-sama menikmati nikmatnya iman. Nikmatnya iman, kita datang masih istiqomah sholat isya, sholat tarawih, amal. Dengan nikmat iman inilah yang nantinya akan menjadikan kita dapat peluang untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam di malam-malam Ramadan, maka ia akan diampuni segala dosanya yang telah lampau. Dengan nikmat iman inilah juga yang nantinya akan mendatangkan ketenangan dan cinta Allah pada kita. Dengan nikmat iman inilah juga yang nanti akan menjadikan kita dijaga malaikat dan disebut-sebut nama kita sama Allah kepada para penghuni langit. Ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Kalau ada sekelompok orang datang ke rumah Allah, kayak kita nih lagi datang ke masjid, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka ngobrolinnya, dengerinnya ayat-ayat Allah, kemudian sama-sama mempelajarinya, illa nazalat alaihi musakinah, maka enggak ada yang turun selain ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat cintanya Allah. Wa hafathumul malaikah, akan dijaga sama malaikat-malaikatnya Allah. Wa dzakarallahu fima indah, dan akan disebut-sebut sama Allah namanya kepada penghuni langit. Jadi kalau anak-anak muda di Instagram biasanya ada mention, disebutkan, di mention sama temannya. Nah ini kita di mention sama Allah kepada para penghuni langit yang ada di atas. Wah, saksikan nih, hamba yang ini sedang beribadah, sedang sholat tarawih di Masjid Nurul Amal. Hamba yang ini sedang mendengarkan kultum di Masjid Nurul Amal pada malam 20 Ramadan. Maka dengan nikmat iman inilah yang patutnya harus kita syukurin, karena malam ini di antara banyaknya nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan, Allah masih memilih kita untuk merasakan nikmat iman ini. Alhamdulillah, pada malam ini telah masuk malam ke-20 Ramadan. Kalau kata Ibnu Jauzi dalam perkataannya, beliau pernah mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatul bitmali. Kalau seekor kuda pacu itu udah pengen sampai ke garis finish, badalat kusara juhdiha litafuza bisibak, maka dia akan mempercepat langkahnya, bakal memperkuat kakinya, bakal memaksimalkan usahanya untuk sampai ke garis finish itu. Fala takun al khayla afdala minka, maka jangan sampai kuda pacu tersebut lebih pintar daripada kita, kata Ibnu Jauzi. Fa innal a'mal bi khawatim, sesungguhnya setiap perbuatan pekerjaan itu tergantung pada akhirnya. Sekarang udah malam 20 Ramadan, udah pengen sampai ke garis finish kalau ibaratkan tadi kayak kuda pacunya Ibnu Jauzi. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus meningkatkan dan memperkuat amalan-amalan kita. Kalau rasanya 19 hari kemarin udah maksimal banget,
maka kita tingkatkan lagi lebih maksimal. Tapi kalau rasanya kayaknya 19 hari kemarin ini belum maksimal, masih males-malesan, maka bersegeralah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk hamba yang dibilang dan liman adraka Ramadan walam yugfarlah. Celaka, sial, eman-eman, sayang orang yang udah melewati Ramadan tapi belum diampuni. Maka kapan waktu paling baik untuk minta ampunan kepada Allah? Para ulama sepakat, nggak ada waktu paling tepat untuk melakukan kebaikan dan meminta ampunan kepada Allah selain saat ini juga. Kalau misalkan sekarang kita udah terbesit, ada rasanya pengen minta ampunan kepada Allah, langsung lakukan saat ini juga. Karena kuncinya, jika hubungan ini dari hamba kepada Tuhannya, kuncinya itu sesegera mungkin, bukan sesempurna mungkin. Kan di Al-Imran kita udah tahu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kuncinya di situ tuh. Bersegeralah mendapatkan, meminta, menjemput, mengambil ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Oh, ini ganjarannya luar biasa banget nih. Kita kalau kuncinya udah pakai kata segera, maka ganjarannya langsung surga yang luasnya antara langit dan bumi. Kuncinya segera, bukan yang sempurna, bukan nunggu besok deh, bukan nunggu enaknya nanti malam deh. Tapi udah ada keinginan sekecil apapun di hati kita untuk minta ampunan atau berbuat kebaikan, maka lakukan dengan segera. Lanjutan ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang berinfak ketika waktu lapang dan waktu sempit. Ketika lapang dia segera berinfak, memberi. Ketika waktu sempit dia enggak nunggu lapang dulu, tapi tetap bersegera untuk tetap memberi juga. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Ketika mau maafin orang lain, enggak nunggu adem dulu, enggak nunggu entar-entaran dulu, tapi sambil menahan amarahnya pun sambil memaafkan orang lain. Kan kadang kita pengen maafin orang lain kayak bulan lagi deh, siapa tahu dia yang maafin saya dulu. Nunggu seminggu lagi deh, siapa tahu dia yang minta maaf duluan. Tapi ternyata kalau misalkan mau dapat yang surga luasnya antara langit dan bumi, ketika kita sedang menahan amarah pun, di saat itulah saat terbaik kita untuk memaafkan. Maka sisa-sisa di hari Ramadan ini, mari kita maksimalkan, mari kita laksanakan dengan sekuat penuh tenaga kita. Kalau rasanya masih kurang, cepat-cepat minta ampunan. Kalau rasanya udah maksimal, tingkatkan lebih maksimal lagi. Tema yang diberikan pada saya malam ini adalah kiat menjadi manusia yang pandai bersyukur. Untuk bersyukur setidaknya itu ada 3 tahapan, 3 tingkat. Yang pertama, syukur bil qalbi, syukur dengan hati kita. Ini paling dasarnya banget nih. Untuk bisa kita jadi orang yang pandai bersyukur, harus syukurnya pertama dari hati dulu. Kadang kasusnya kita kayaknya sehari-hari udah bersyukur banget dah. Punya motor Mio misalkan, dipakai tiap hari buat kerja, buat kuliah, buat ke sekolah, udah bersyukur banget. Ngeliat tetangga beli mobil Expander, kayaknya berkurang dikit tuh rasa syukurnya. Kayaknya ada rasa sedikit iri, kok dia bisa beli Expander, saya enggak sih. Kadang tahun udah jalan-jalan ke Bandung, kayaknya seneng banget deh, bersyukur banget deh, Allah baik banget ngasih kesempatan kita bisa buat jalan-jalan. Ngelihat temen status WK-nya jalan-jalannya ke Bali, kayaknya agak berkurang dikit rasa syukurnya. Oh, ini enak banget ya, bisa jalan-jalannya jauh ke Bali, kelihatannya lebih bahagia banget. Bersyukur tiap hari dapat pekerjaan, bisa bekerja yang gajinya 5 juta. Alhamdulillah, Allah masih ngasih kita rezeki, bisa dapat pekerjaan, dapat gaji 5 juta. Ngeliat tetangga orang baru lulus kuliah, gajinya udah 25 juta baru daftar kerja. Yang tadinya udah bersyukur, akhirnya berkurang sedikit rasa syukurnya. Karena kenapa? Karena belum ada sifat qanaah dalam hati kita. Sikap puas, sikap cukup atas segala sesuatu yang diberikan kepada Allah. Atas segala sesuatu yang diberikan dari Allah kepada kita,
tanpa membanding-bandingkan pemberian Allah kepada makhluk lainnya, tanpa terlalu fokus mikirin apa yang belum kita punya dan apa yang kita pengen. Jadi kalau orang yang udah sifatnya qanaah, yang udah mempunyai kesyukuran dari hati, dia akan berfokus ya terhadap apa yang udah diberikan Allah kepada dirinya, bukan apa yang belum dia nggak punya dan apa yang orang lain punya, apa yang dia pengen dan apa yang dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu tingkatan pertama, punya syukur dari dalam hati dulu. Tingkatan kedua, syukur bilisan dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ini bukan sembarang kita ngucapin alhamdulillah doang, tapi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita berkomitmen dan sadar bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sekarang ini adalah titipan dari Allah. Kita sadar segala pujian yang datang dan apa yang kita dapatkan sekarang aslinya itu milik Allah. Maka mengucapkan alhamdulillah ini, kalau misalkan kita nggak punya dasar syukur dari qalbu dulu, dari hati dulu, maka akan nggak terasa nikmatnya. Bisa terasa nikmatnya mengucapkan alhamdulillah kalau tadi yang proses pertamanya syukur dengan hatinya sudah kita lalui. Ketika kita udah bisa syukur dengan hati, maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita sadar betul segala sesuatu yang kita punya, segala pujian yang datang pada kita aslinya itu milik Allah. Maka nggak boleh kita mengucapkan alhamdulillah doang, harus alhamdulillah, karena Allah ini melambangkan keseluruhan segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, nggak bisa dikurang-kurangin, harus segala puji. Kemudian tingkatan yang ketiga, dan ini yang paling luar biasa dan yang paling manusia pengen sampai pada tingkatannya, bersyukur bil amal, syukur dengan perbuatan. Kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu misalkan ngasih gamis ke saya nih, kemudian gamis ini saya tolak, jelek nih gamisnya, perasaan bapak-bapak gimana? Kecewa atau kayak punya anak bener banget nih, ini anak sombong banget sih, dikasih gamis nggak mau. Kalau misalkan bapak-bapak ngasih gamis ke saya, kemudian saya terima tapi biasa aja nerimanya, oh dikasih gamis ya udah saya terima, perasaannya gimana? Perasaannya gimana Pak? Perasaannya kayak oh diterima ya, tapi ya udah gitu aja diterima, oh diterima alhamdulillah deh, tapi cuman gitu doang diterima. Tapi kalau bapak-bapak ngasih gamis ke saya, kemudian saya mengucapkan terima kasih Pak, saya pakai gamisnya, bapak-bapak lihat saya pakai gamisnya kemana-mana, saya pakai terus buat datang ke masjid, saya pakai terus buat datang ke tempat lain, ke kajian, maka rasanya gimana? Lebih seneng nggak? Lebih seneng banget, lebih bahagia banget. Ternyata Allah pun juga begitu. Ketika hambanya diberi nikmat, kemudian hambanya malah kayak, wah ini nikmatnya nggak cocok nih, nikmatnya nggak relevan nih dengan saya, maka Allah pun juga rasanya bakal malas ngasih nikmat lagi ke orang tersebut. Tapi kalau kita pandai mensyukurinya nikmat tersebut, nah ini bedanya, Allah akan menambahkan lagi dan lagi nikmat tersebut. Kalau manusia udah dikasih sekali bilang makasih, kemudian terlihat pakai barangnya senang, ya udah selesai. Kalau Allah, kalau hambanya berterima kasih, bersyukur, kemudian mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan, maka Allah akan memberinya lagi dan lagi. Bedanya di situ. Kita dikasih nikmat sekali, kemudian kita bisa mensyukurkannya dengan perbuatan kita, maka Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. Maka di surat Ibrahim ayat 4-nya tertulis la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Maka kalau misalkan didefinisikan secara utuh syukur itu, syukur benar-benar utuh ketika kita dari kolbun, kemudian lisan, kemudian perbuatan, adalah segala sesuatu bentuk upaya kita untuk menerima dan menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Kuncinya di situ, sesuai dengan apa yang Allah mau. Upaya-upaya kita untuk menggunakan, menikmati segala sesuatu yang Allah berikan untuk apa-apa yang Allah mau. Maka semoga 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini
kita dapat meningkatkan keimanan, rasa bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang sia-sia. Kalau misalkan di surat Hud ayat 69 dulu Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang enggak dikenal, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan sepotong daging anak sapi, maka kita tamu yang udah dikenal Ramadan ini, udah disebutkan, udah dispesialkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rasanya sangat sayang sekali kalau kita enggak menyambut tamu ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh pengharapan, dan dengan penuh permintaan ridho pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa termasuk menjadi hamba yang Allah pengen ketika melalui proses bulan Ramadan ini, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Aku lu qauli hadza ila liqa'il akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.